Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembelajaran tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Simak baik-baik videonya sampai habis ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 1. IPS 3.3 kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. 2. SBDP 3.1 cara membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. 3. Bahasa Indonesia 3.2 menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. PPKN 3.3 menghargai keberadaan kegiatan ekonomi. Mari kita mulai ke pembelajaran 5. Di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Silahkan kalian buka halaman 37. Mari membaca. Kalian bisa membaca teks di bawah sini ya. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Ya, pada tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO memberikan pengakuan dan pengesahan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia ya. Nah, sejarahnya ini sejarahnya dari Pulau Jawa, titik awal perkembangannya seni batik Indonesia. Jadi ragam motif batiknya pun berbeda. Nah, dan ragam batiknya itu memiliki makna ya. Batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia ya. Ada beberapa tokoh dunia yang gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia. Nah, contohnya Nelson Mandela misalnya. Nah, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Nah, orang luar saja memakai batik. Seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus menggunakan batik ya. Nah, baik, setelah kalian membaca teks tadi, kalian silakan buka halaman 39 ya. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Jawabannya adalah awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Jawabannya adalah berdasarkan area pembuatannya, motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Nomor 3, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Jawabannya, mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan di luar negeri. Nomor 4, tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Jawabannya, saya sebagai anak Indonesia merasa bangga karena batik Indonesia diakui dunia. Nomor 5, tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Jawabannya, batik telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus bangga dengan hal tersebut. Kalau orang luar negeri saja memakai batik, maka kita juga harus memakai batik sebagai cara untuk melestarikannya. Nomor 6, jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. Nomor 7, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Jawabannya adalah kerjasama di bidang budaya. Nomor 8,
Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Jawabannya, Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Target pasar penjualan batik semakin luas dan menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor impor. Sebagai warga negara tentunya kita bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Nah, untuk mengenai informasi kerjasama Indonesia yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan, contohnya yaitu nomor 1, meningkatkan tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Yang keenam, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Baik, anak-anak soleh, sekarang tanggal 2 Oktober 2020. Sudah pakai batikkah hari ini? Hari ini adalah Hari Batik Nasional. Mari sama-sama kita melestarikannya. Baik, selanjutnya kita akan belajar poster. Apa itu poster? Poster adalah ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar lebih menarik dan mudah diingat. Macam-macam poster ada 4. Yang pertama, poster niaga untuk mempromosikan suatu barang. Yang kedua, poster pendidikan untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendidikan. Yang ketiga, poster kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan. Poster keempat, poster layanan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan himbauan kepada masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh dari poster layanan masyarakat. Yang pertama yang di atas contohnya adalah hemat energi, matikan lampu jika tidak digunakan. Yang kedua, poster yang berjudul pentingnya memakai masker. Ciri-ciri poster adalah 1. Memiliki ukuran tertentu agar mudah dicerna. Yang kedua, tulisan di dalam poster berukuran besar dan mencolok sehingga pembaca langsung tertuju pada tulisan tersebut. Yang ketiga, mengandung pemberitahuan, imbauan, atau pengumuman. Yang keempat, poster itu biasanya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi agar lebih menarik. Nah, untuk langkah-langkah membuat poster adalah yang pertama, tentukan topik dan tujuan dibuatnya poster. Nah, topik posternya ini misalnya tentang produk atau imbauan kepada masyarakat. Nah, tujuannya itu misal kalau untuk promosi atau untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat dan jelas, namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan.
Yang ketiga, gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Yang keempat, tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui oleh orang. Baik, anak-anak soleh, kita akan masuk ke pembelajaran 6 ya. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia dan PKN. Untuk bahasa Indonesia, yaitu kita menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Informasi penting teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Nah, langkahnya adalah yang pertama, harus menemukan informasi penting terlebih dahulu yang terdapat di teks. Kemudian, tulis ulang informasi yang didapat. Setelah itu, membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Nah, anak-anak soleh, silakan kalian amati gambar berikut ini ya dengan teliti. Mengapa mati lampu? Listrik memang memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yaitu didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan, sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut dengan mati lampu, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu perjalanannya proses pembangkit, transmisi, kemudian ke distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Nah, faktor luarnya yaitu gangguan alam seperti petir, pohon yang tumbang, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, baik anak-anak soleh dan hebat. Nah, ini merupakan contoh salah satu bentuk teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri ya, yang tadi Ibu ceritakan dari pembangkit listrik, kemudian ke jaringan transmisi, dan di gambar berikutnya mengalami gangguan ya, yang merupakan faktor alam, misalnya petir, kemudian pepohonan yang tumbang, dan ada pekerjaan yang lainnya ya. Nah, contoh ini dari teks eksplanasi yang ada di teks bacaan yang ada di halaman 46 ya. Kalian bisa baca ulang kembali. Dan kemudian di halaman 47 kalian menjawab pertanyaan ya, informasi penting mengenai teks eksplanasi dalam bentuk gambar berseri. Nah, berikutnya kita belajar
menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar, baik untuk kesejahteraan pemilik dan pekerjanya, ataupun masyarakat yang menggunakan hasil dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, keberagaman ekonomi adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri, yaitu dengan cara saling menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, manfaatnya yang kita peroleh dari sikap tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan berbagai barang ekonomi. Berikut contoh sikap yang tepat terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Ini adalah contohnya. Yang pertama, tidak iri hati, kemudian menjadikan teladan dan inspirasi, kemudian melaksanakan persaingan sehat, menjunjung tinggi profesi dan pribadi, kemudian tidak segan melakukan transaksi, serta sopan dan santun dalam berinteraksi. Nah, ini contoh melakukan persaingan usaha dengan sehat dan jujur. Dan yang contoh di atas adalah menghargai hasil karya orang lain. Baik anak-anak soleh, untuk pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 sudah selesai ya. Jazakumullahu khair. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat.